Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tadhakkaru wa tadabbaru qaulahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Wa man farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Kampus UIN Palu. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat, dan salah satu ibadah sunnah yang insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini Khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini Khatib ingin menguraikan satu ayat dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Walaupun ayat ini berkaitan dengan masalah ibadah haji, tetapi banyak pesan-pesan universal, pesan-pesan umum yang ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang maklumat, yang telah diketahui bersama. Wa man farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam waktu musim haji itu untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, maka tidak bolehlah dia berkata-kata kasar, wala fusuka, dan tidak boleh dia berbuat fasik, wala jidala, dan tidak boleh bertengkar fil haji, dalam proses melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, walaupun kecil, ya'lamullah, pasti Allah mengetahui. Wa tazawwadu,
dan berbekallah, siapkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir yang lain. Jadi ayat ini turun dengan satu peristiwa. Ada sekelompok jamaah haji yang mau pergi naik haji. Mereka mengatakan seperti ini, saya tidak perlu bawa bekal, cukup bertawakal kepada Allah saja. Mereka berangkat pergi haji. Dan setelah tiba di tanah suci, apa yang terjadi? Mereka tidak ada bekal. Lalu mereka menjadi orang yang meminta-minta di sana pada saat prosesi ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bagaimana memaknai tawakal. Tawakal bukan berarti tidak ada usaha. Karena dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan bekal yang sifatnya batiniah dan juga bekal yang sifatnya material, fisik, harta. Sehingga kata-kata wadazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya memang takwa ini adalah fondasi bekal yang paling hakiki adalah takwa. Tetapi bekal takwa ini juga membutuhkan bekal-bekal yang lain. Apa contohnya? Bekal ilmu. Apalagi? Bekal dana. Apalagi? Bekal keterampilan. Sehingga ayat ini memperingati kepada kita bagaimana kita memaknai makna tawakal yang sesungguhnya. Bukan berarti kita pergi saja tanpa bekal, tetapi kita tetap mempersiapkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ke Baitullah, ke tanah suci, itu mirip perjalanan dalam menuntut ilmu. Mirip. Ketika orang akan pergi haji, dia butuh fisik. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Butuh istita'ah, kemampuan. Baik dari segi harta, bayar biaya haji, juga istita'ah dari segi kesehatan, dan juga dari segi bekal, termasuk keluarga yang ditinggalkan. Harus ada bekalnya, supaya tidak sengsara ini keluarga yang ditinggalkan ketika kita pergi haji. Begitu juga dalam perjalanan akademik kita. Dalam perjalanan, ya, kalau haji perjalanan ke Baitullah, menuntut ilmu perjalanan ke Baitul Ilmi, rumah pengetahuan, itu butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh biaya, dan yang paling penting butuh takwa. Takwa adalah fondasi dari seluruh bekal yang ada. Mengapa takwa menjadi fondasi, jemaah sekalian? Ketika seseorang memiliki kecerdasan tetapi tidak dilandasi dengan takwa, dia bisa menjadi orang yang takabur, sombong, rendahkan orang yang lain. Ketika seorang yang memiliki kekuasaan, otoritas, kewenangan, tetapi tidak memiliki landasan takwa, maka dia bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Seorang yang memiliki harta yang banyak, tapi tidak dilandasi dengan takwa, maka dia enggan mengeluarkan zakatnya, dia enggan bersedekah, walaupun dia mempunyai kemampuan untuk itu. Itulah sebabnya para ulama tafsir mengatakan bekal yang sesungguhnya, bekal yang hakiki adalah takwa.
Tetapi bekal takwa ini juga membutuhkan dukungan bekal-bekal yang lain, termasuk bekal ilmu, bekal harta, dan juga bekal keterampilan. Di era digital sekarang ini, tentu kita sama-sama memahami betapa pentingnya bekal pengetahuan kita misalnya tentang era digital. Kalau kita tidak punya pengetahuan misalnya tentang era digital, kita mudah tertipu. Seperti itulah kira-kira betapa pentingnya bekal dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya di ayat ini juga Allah memperingatkan kita, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Dan pada setiap kebaikan yang engkau perbuat, ya'lamuhu, pasti Allah mengetahui. Sehingga tidak perlu ragu untuk melakukan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya'lamuhu, pasti Allah mengetahuinya, dan Allah pasti akan memberikan sebaik-baik balasan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walaupun ayat ini bicara tentang ibadah haji, tapi sesungguhnya bisa mengandung pesan yang universal bahwa di dalam kehidupan kita butuh bekal. Apakah itu bekal takwa, juga bekal ekonomi, bekal ilmu, dan juga bekal pengetahuan. Sehingga dengan bekal-bekal itu kita mampu selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu membekali diri kita dengan bekal ketakwaan, bekal ilmu, bekal keterampilan, dan juga bekal ekonomi, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'di alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa la tatawallaw mudbirin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman bi qadar azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi jami' anha'il alam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi jami' anha'il alam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus.